Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di ANTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di ANTV. Hai, Halo, apa pemirsa. kabar? Hitam-hitam? Hitam-hitam dong. Kok kamu biru? Iya, Kan nggak pengen aja match. nuansa biru. Ayo pemirsa, kita ketemu lagi di acara Ngopi, ngobrol happy. Katanya mereka sudah hitam kayaknya ya. Sebenarnya Ini dalamnya agak hitam. mirip juga sih. Iya, cuman pengen aja di match dengan biru. Tuh lihat ambibian, hitam semua kan? Iya sih. Kameramen tuh hitam semua. Dan saya paling hitam ya. Jangan gituan. Kenapa? Kan sekarang lagi marak nih kan. Animasi. Hmm. Yang sekarang ini lagi ngetren. Nah kayaknya kita seru deh kalau kita ngomongin multimedia. Oh gitu. Oh iya, sekarang kan memang ya membuat berbagai macam fitur kan gampang ya. Kita mau foto cekrek pakai apa bisa, membuat animasi, edit pakai apa bisa dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pengen hasil yang lebih bagus pasti harus pada Orang yang tepat. iya. Dan pemirsa, untuk tamu ngopi kita hari ini adalah orang yang sangat istimewa dan pasti sudah sangat ahli di bidang multimedia ya. Yuk kita hadirkan Mas Bagus Purnomo Aji. Selamat datang. Hitam juga bajunya. Ya emang hari ini hitam-hitam ya. Gitu temanya. ya. Silakan Tapi kita nggak duduk, lagi Mas. berduga ya. Lagi seneng aja di acara ngopi ngobrol happy. Silakan duduk di sini Mas. Oke. Tengah aja Mas. Oh, tengah aja. Iya. Mungkin milih sana cewek di sana ya. Oh iya. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya happy ya. Selalu happy. Selalu happy ya. Kok senyumnya nggak happy? Oh iya, happy. Harus happy ya. Kita pengen, kenapa sih Mas? Gak apa-apa nih. Iya. Ini kata lucu katanya. Mas kita pengen tahu lah Iya. tentang Mas Bagus ya. Mas Bagus Purnomo Aji. Ini sebenarnya siapa? Dan bagaimana sih? Iya. Langsung jawab. Iya. Jadi saya hanya punya motivasi pengen membuat di Banyuwangi kayaknya kalau kita bikin sesuatu yang cocok untuk dieksplor. Banyuwangi kan bagus, wisatanya banyak, talentnya luar biasa. Tapi kayaknya kalau orang luar negeri atau mungkin siapapun mau tahu Banyuwangi, pastinya kan lewat media yang pasti. Oh gitu. Atau ya. mungkin dukungan support salah satunya sosial media yang pastinya ya. Nah, itu kan pastinya butuh peralatan yang luar biasa. Jadinya saya punya obsesi untuk mengembangkan bagaimana di Banyuwangi ini banyak yang mengenal dan punya alat fotografi, bukan hanya foto, video juga, dan bagaimana mulai hulu sampai hilir, mulai dari pembelian, penjualan sampai servis, itu kita rangkum, kita backup di satu. Akhirnya saya munculkan mungkin di tempat kecil saya, di rumah di Srono tepatnya itu, toko kamera yang bernama Bagus Multimedia. Oh gitu. Solusindo. Srono. Srono itu masuk kecamatan mana Mas? Srono kecamatan. Kalau saya lebih tepatnya di dusun Desa Kebaman, mohon maaf. Kebaman. Masih masuk Banyuwangi ya? Pastinya Banyuwangi. Masih masuk Banyuwangi. Iya. Itu tentang Mas Bagus Purnomo Aji ya. Kalau nama apa tadi? Pokoknya tadi? Nama apa? Bagus Multimedia. Bagus Multimedia Solusindo. Itu hanya satu saja di situ. Kita sebenarnya saya punya beberapa tempat yang mungkin jadi obsesi saya gitu loh untuk membuat di sini, salah satunya Banyuwangi, di Jember, dan satunya di Malang. Saya punya tempat juga di Malang, cuma ya mungkin kecil kayak perumahan gitu, tapi nantinya itu akan jadi cita-cita saya. Tapi nggak tahu kapan. Yang pasti di Banyuwangi dulu, kita kuatkan dulu. Saya gitu nggak ya? mau terlalu jauh. Situ. Perumahan Jadi dari kecil. yang terkecil dulu nanti lama-lama bisa jadi usaha yang Besar ya. Besar ya. Bertahap Amin. jadinya gitu ya. Iya. Sebentar. Tadi di Banyuwangi, kemudian di mana tadi?
Jember sama Malang. Itu Iya. masih dalam wacana atau saat ini sudah ada memang di sana? Di Jember sudah, cuma belum saya isi. Oh gitu. Iya. Jadi saya fokuskan ini di Banyuwangi karena apa? Banyuwangi ini salah satu kabupaten luas, Pak. Ya, Sektor ekonominya terpecah gitu loh. Jadi saya bagi antara Banyuwangi Selatan dan kota gitu loh. Ini yang saya sudah siapkan ini di Kartosari. Kertosari. Untuk segala mulai dari pelayanan servis, jual ataupun beli. Jadi untuk memudahkan teman-teman itu untuk mengeksplor mulai dari bakat apapun yang berhubungan dengan talent di bidang multimedia atau yang lain. Oh gitu ya. Kan luas soalnya multimedia iya. ini kan. Jadi kalau misalnya saya supportnya mengeksplor, saya bisa gabung ya? Boleh. Gitu. Oh ya Mas Bagus, ini selain dari kegiatan tersebut, ada nggak sih kegiatan sehari-hari Mas Bagus? Di rumah ngapain? Iya. Ada aktivitas lain gitu? Kalau aktivitas sih saya punya kucing ya. Oh, jago kucing? Iya, saya punya kucing iya. macam-macam itu. Pantas wajahnya imut ya? Iya. Iya, kucing. Makasih. Jadinya mungkin ya bersihkan kucing. Kemudian ada kegiatan yang biasanya saya itu diajak lebih sosialisasi ke desa itu tentang desa wisata gitu. Bukan tentang kucingnya tadi ya? Bukan. Beda lagi dong. Kucingnya ini untuk konten yang lain gitu. karena yang pecinta kucing di Indonesia kan banyak. Oh, iya. Itu merupakan potensi juga kalau diangkat itu. Mohon maaf. Itu di Maret suka kucing itu. Oh iya. Kucing. Kucing ya. Jadi memang punya kegiatan ya, jadi selain multimedia, pelihara kucing. Sebentar tadi kayaknya tertarik ada konten-konten gitu. Iya. Saya suka sekali dengan beberapa konten-konten. Yang konten ini kayak yang trending ini kan NFT. Tapi sayang saya udah telat lah ngomong NFT ya. Jadi saya fokusnya paling ya yang paling mungkin seperti lagu yang jalan-jalan pakai es teh gitu kan biasanya. Oh, yang lagi viral sekarang itu. Iya. Tapi kalau kita enggak, kita balut dengan salah satu konsep marketing saya yaitu pakai kamera. Saya bawahi semua itu. Saya saya cangklong 20 sampai 30 saya jadikan satu. Kemudian saya jalan itu. Aku bayangin ya, 20-30 kamera. Berat loh, Pan. Itu kalau satu kamera beratnya 2 kilo misalnya ya. Itu kan setengah kuintal ya Mas ya? Iya. Berani beda dari yang Berarti beda ya? Oh gitu, iya. Kemudian, tadi kan kita juga sempat dengar Mas Bagus ini kan fokus di multimedia paling utama ya. Selain tadi pelihara kucing kan ya. Itu memang dari muda, dari sejak ABG misalnya, atau dalam waktu belakangan ini sih terjun dunia multimedia? Kalau mulai muda itu saya itu Masih musisi. muda ya? Kan masih Iya. muda ya? Alhamdulillah masih muda. Sama seperti mas-masnya itu, saya musisi juga dulu. Oh gitu? Iya zaman dulu. Tapi kalau zaman dulu itu rokok itu loh, yang sering eksistensi mengadakan event. Saya mungkin salah satu personil di band Top 40 di Banyuwangi. Kayak gitu itu. Dulu kegiatannya. Wah, boleh dong tepuk tangan. Top 40 loh ya? Iya. Berarti sampai sekarang masih bisa main alat musik? Ya, belas dikit Apa yang bisa? itu. Bass. Oh, bass. Nanti dibuktikan. Iya. Ini ya. Kita bikin tahu juga nih ya. Kemudian kalau Mas Bagus ya mengatur nih antara hobi pelihara kucing, Iya. kemudian ke multimedia, buat konten dan lain Iya. sebagainya. Sulit nggak sih ngatur waktunya? Jadi gini, memang saya punya obsesi dan sedikit saya tuh berusaha bagaimana antara kerjaan saya, ya kan, kalau orang udah berkeluarga itu otomatis ekonominya harus padat cukup dulu gitu loh. Kemudian kalau hobi ya silakan gitu loh. Tapi kalau kita mengutamakan hobi, yang di rumah ini Pak, waduh bisa, ya kayak gitulah. Berarti jadinya apapun memang UUD ya Mas ya? Iya, yang penting kita kuatkan itu dulu. Kemudian di rumah itu saya konsep rumah peninggalan almarhum orang tua saya itu saya konsep toko, ada sedikit studio kecil, studio musik, ada juga sebelahnya itu bengkel, servis dan tempat multimedia untuk edit dan lain-lain. Dan terakhir itu ada juga tempat ruangan kucing, emang saya sendirikan juga gitu loh. Saya pengennya itu multi di situ itu. Gitu.
Jadi gitu ya. Nah, tapi nggak ribet ya ngatur waktunya kapan saya harus ke kucing, kapan harus ke multimedia, kapan harus ke konten. Manajemen ini yang membuat saya harus terus capek. Kalau saya nggak capek, itu bisa berimpact ke saya gitu loh. Saya nanti kepikiran, aduh gitu. Gitu Maksud ya. saya itu ada hal yang mungkin ya namanya mungkin ya saya beberapa saat lalu mungkin ditinggal orang tua dan mungkin saya tinggal sendiri di rumah. Ya seuntungnya saya alhamdulillah udah menikah, ada anak. Dan kemudian saya butuh partner. Saya bentuk tim-tim khusus untuk penguatan fotografi, selfie dan lain-lain. Sehingga di rumah itu rame. Dan itu saya anggap keluarga semuanya. Gitu ya. Mungkin boleh mampir ke tempat saya biar Oh, iya. tahu kondisinya. Ya mungkin seperti itu. Iya. Nanti kita mampir sana. Oh bisa, iya. Daerah Serono ya? Iya. Serono, Kecamatan Jroning, boleh lah nanti kapan-kapan kita akan hampir ke sana ya. Boleh. Kayaknya menarik nih ya, bagaimana ini mengaplikasikan antara buat konten, kemudian memelihara kucing dengan multimedia, termasuk juga memikirkan bagaimana tentang ekonomi keluarga ya Mas ya. Oke, baik. Nanti kita akan gali lebih lanjut Mas ya, tentang apa sih yang dilakukan Mas Bagus dalam kesehariannya ya. Baik, pemirsa pastikan jangan kemana-mana, tetaplah di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di ANTV. 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 Pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Ngopi Ngobrol Happy. Saya kita di hari ini ya, kayaknya memang banyak yang perlu kita ketahui dari seorang Mas Bagus Haji. Purnomo. Bagus Haji. Kenapa? Iya, saya lebih suka dengan Bagus Aji. Oh gitu ya. Panjangan Oh kalau dipanggil bagus banget nggak mau ya? Bagus banget. biasa aja. Oh, ya, biasa aja. Oh ya Mas Bagus. Kenapa sih harus memilih multimedia? Kan ada tuh yang lainnya. Kenapa harus ke multimedia? Jadi menurut saya itu multimedia itu potensi, gitu, potensi. Kalau zaman dulu mungkin teknologinya nggak berkembang seperti sekarang. Jadinya kalau dulu mungkin kita sangat tabu sekali dengan kayak mungkin kamera atau mungkin gadget yang seperti yang kita pegang seperti biasa pada umumnya itu. Tapi sambungan kita untuk mengikuti arus teknologi yang seperti itu, saya bilang multimedia itu untuk selalu ngikuti gitu loh. Jadi bukan hanya multimedia itu untuk seni gitu loh. Jadi kan banyak kategorinya. Multimedia itu untuk apa? Untuk mungkin media, informasi, dan untuk seni, untuk daily. Daily itu kan kegiatan kita apa gitu loh. Ada yang sampai bisa juga untuk suatu investasi, namanya aja multimedia. Jadinya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang pilihan ya. Pilihan karena sangat potensi sekali. Kalau sebelumnya Mas, sebelum di multimedia pernah melakukan apa sih? Ya mungkin saya tuh dulu itu kalau bicara multimedia itu semua itu dimulai dari hal yang sangat dalam dan sakit sekali. Ya hal kayak gitu itu. Dalam dan sakit hati sekali ya. Yang terdalam. Yang terdalam. Dan kemudian saya punya inisiatif dulu itu munculnya gadget ya kan, saya tertarik sekali kan. Gadget apa itu namanya? Salah satu gadget itu pokoknya ya yang bunyi tuling-tuling gitu loh ya. Pokoknya ada itulah ya. Itu kemudian saya saya coba, biasanya teknologi itu kan dari barat ke timur. Kalau Indonesia kan biasanya gitu. Jadi saya coba ke Batam. Di Batam ada apa aja sih? Saya tuh selalu pengen tahu. Kepo ya? Iya. Padahal saya nggak punya uang sama sekali. Ya mungkin sedikit mungkin ya kerja serabutan. Saya ya untungnya nggak minta orang tua lah ya. Sempat motor itu semuanya, sekolah semua.
karena masih belum pandai kan, masih sekolah semua. Untuk modal saya ke Batam waktu itu. Saya cari informasi apapun, kemudian saya ke Jakarta, Surabaya, dan saya stay itu hampir 1 tahun, 2 tahun. Jalan itu. Di Batam mungkin 1-3 bulan, ke Surabaya. Jakarta itu cuma, oh seperti ini gitu aja gitu ya. Itu naik motor itu. Dari Banyuwangi? Ya, saya pakai waktu itu saya gabung satu komunitas. Saya pengen obsesi-obsesi itu namanya ya mohon maaf kesederhanaan itu yang saya buat untuk mengangkat suatu potensi itu. Kemudian saya nemu, oh kayaknya di sini deh potensi saya gitu. Dan saya yakin ya mungkin ya ini pilihan saya gitu. Dan saya harus konsisten di sini. Iya. Mungkin seperti itu. Mas Bagus masih kan nggak sih tahun berapa ketika pertama kali terjun ke multimedia? Multimedia itu lulus SMA waktu itu saya. Lulus SMA ya. Tahunnya lupa ya? Tahunnya itu 2007 atau 2006 itu ya. Nggak tahu saya. Iya, mungkin seperti itu. Saya nggak tebak-tebakan. Saya tanya mau ditanya. Lupa, Mas. Iya, lupa saya. Oh, lupa ya? Lupa. Mungkin karena dalam dan sakit tadi ya, Mas? Enggak. Jadi tahun-tahun itu ya? Iya. Itu pertamanya tahun-tahun itu. Ketika pertama kali menjalani di multimedia, itu kan setiap usaha nggak mungkin kan selalu lancar gitu kan. Lalu ada tantangan. Nah, itu dia yang kita pengen tahu. Tantangan pertama kali yang dihadapi apa sih, Mas? Tantangan ketika teknologi makin berkembang, pastinya itu kan persaingan antar kategori gadget. Kayak smartphone yang sudah mempunyai teknologi fleksi-fleksi yang luar biasa, kemudian kamera sendiri juga pastinya kan teknologinya juga naik juga. Awalnya dari kabel, kemudian wireless ya kan. Akhirnya sampai sekarang pun ada pembanding itu bagi saya jadi suatu tantangan. Dan ada suka duka juga, pastinya ada masalah lah ya. Naik turun karena pandemi juga itu ada pengaruh sekali bagi saya. Karena kegiatan saya biasanya ikut freelance, ikut streaming, kegiatan-kegiatan yang ada di Banyuwangi. Biasanya ada wedding atau kegiatan musik apa. Mungkin itu agak terbatas. Kalau dulu kayaknya karena saya rasa optimis dan babat, saya nggak ada suka duka. Saya suka aja. Happy aja ya? Saya happy aja. Iya. Seperti ngopi-ngobrol happy kan? Seperti itu. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, Mas, ya itu kan banyak sekali kompetitor dan lain sebagainya ya. Saya yakin kalau Mas Bagus ini nggak sekedar berjalan gitu kan, pasti ada trik, ada kiat, terus pasti juga ada kelebihan. Kenapa sih saya memilih multimedia? Nah, iya. Bisa disampaikan hal itu, Mas? Ini gini. Multimedia itu bagi saya itu bisa membuat lapangan kerja. Itu. Jadi yang saya kuatkan multimedia bisa membuat lapangan kerja. Misalkan saya ambil suatu misal. Anak sekolah belum sampai lulus temannya diproyeki. Dia nggak ada modal sama sekali. Kamera konsep kamera nyewa gitu loh. Dia hanya mengandalkan sedikit skill kalau sekarang ya bicara mungkin yang sudah berkembang ya. Sewa kamera, motret temennya, ada nilai komersil atau mungkin transaksional di situ. Ya udah 100.000 aja foto BTS, foto apa kayak gitu. Itu sudah dapat rezeki dari situ itu. Itu bagi saya multimedia bisa membuat lapangan kerja baru seperti itu. Kemudian pengembangan suatu wisata yang lagi marak di Banyuwangi kan pengembangan wisata. Oh iya, besar-besaran Banyuwangi ya, terkenal banget dengan wisatanya. Ya. Banyak yang expose justru kan dari kekuatan multimedia. Kalau trik saya yang lebih bisa saya sampaikan untuk mungkin teman-teman dan mungkin masyarakat itu kita harus sadar yang namanya multimedia, teknologi multimedia. Karena sudah saatnya kita itu tidak perlu kayak punya toko yang gede-gede banget atau yang luar biasa. Yang penting kita punya unit, ada sesuatu yang
kita bisa jual, kita posting di sosmed. Biasanya itu kan pasti ada kayak apa itu aplikasi-aplikasi ya seperti itulah ya. Yang apa itu namanya itu apa itu mungkin marketplace. Nah, jadi itu kan butuh foto yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus. Apalagi marak kafe itu luar biasanya saya lihat teman-teman yang sekarang ini tuh ada kafe dipadukan dengan konsep musik dan di apa namanya itu dibuat konten dan di situ itu ya namanya rezeki ya. Kemudian dia ke blow up tanpa pakai label, dia sudah jadi superstar atau konten kreator, YouTuber. Salah satunya kayak siapa Triswaka yang ada di kafe di Jogja kayak gitu itu. Tapi di Banyuwangi juga sangat banyak sekali seperti itu. Berarti Mas Bagus termasuk di dalam itu ya, masuk kreator tadi juga ya? Iya, bisa disebut kreator. Meskipun kontennya ya kecil-kecil gitu aja. Oh gitu ya. Kecil ya. Pertama kecil kan lama-lama juga bisa besar Mas. Ya, amin mudah-mudahan. Ini kalau di dalam menjalani sekian tahun Mas ya ini, sekian tahun menjalani multimedia kan sekarang Mas Bagus sudah berkeluarga ya. Terus sekarang kalau apa ini menyelesaikan waktu ini ya antara keluarga dan kerja. Dan juga kerja. Iya. Itu gak kerepotan Mas? Ya kembali lagi gitu loh ke eventnya itu seperti apa. Jadi kalau kita benar-benar kerja itu kan pasti istri itu mahamin. Oh memang kerja gitu loh. Cuma mungkin kadang kalau di suatu tempat kerjaan multimedia itu tabu masih. Kerja itu ya maaf ke sawah gitu loh. Kerja itu ya ngajar ya mungkin ini ya ini ya ini itu kan pada umumnya Pak. Lah kerjaan multimedia itu mohon maaf ya dandanan ya biasa, kadang pulangnya tengah malam, berangkatnya subuh, kadang ya uang, kadang ya macet, kadang kemudian ya banyak sekali. Tapi saya yakin alhamdulillah nggak ada halangan dan support, banyak yang support sekali gitu loh. Bukan hanya keluarga sekarang, tetangga pun mengetahui kalau oh ternyata iki loh sing pilot projectnya yang ada di sini. Ternyata ada di balik layar banyak proyek ya Mas? Iya, lebih enak. Mas, saya tuh dengar-dengar katanya Mas Bagus pernah ngajar ya? Iya, iya, betul sekali. Kenapa tiba-tiba bisa start ke multimedia? Saya dengar pernah ngajar gitu aja sih. Kalau menjadi seorang guru atau pengajar itu obsesi orang tua saya, almarhum. Oh gitu. Karena beliau juga PNS. Saya juga pastinya kan ngikuti ya. Kemudian sampai 3 tahun, tapi saya selalu memprioritaskan itu pencitraan, apa namanya itu hal yang namanya itu mungkin sensasi. Saya seperti itu kan ya. Kemudian inovasi, jadinya banyak mungkin hal-hal yang membuat saya ini kayaknya saya punya lebih, bukan hanya jadi guru gitu. Saya pengen jadi yang lain gitu loh. Obsesi kepengen jadi anak band, kepengen jadi fotografer, pengen jadi apapun, saya pengennya jadi itu aja. Saya nggak mau jadi ini gitu. Makanya saya memutuskan saya jadi ini aja. Yakin gitu. Apa sekolah S2? Enggak, saya minta uangnya S2. Saya buat usaha saya. Gitu ya. Itu pun habis, Pak. Ya namanya usaha kan kita nggak tahu. Tapi karena saya optimis, waduh aku sudah habis banyak di multimedia ini. Nggak pernah ditanyakan S2-nya mana? Gimana? Nggak pernah ditanyakan orang tua S2-nya mana? Iya, enggak, saya jujur aja. Saya nggak perlu apa namanya S2, S1 aja cukup, sekolah aja ini udah cukup. Yang penting ada manfaat di sini, Pak. Gitu. Dan ketika udah jalan, orang tua kagum loh. Iso jalan deh, Pak. No gitu. Oh gitu ya. Berarti nggak lagi, jadi guru nggak ngejar lagi gitu ya? Sudah, saya bisa tepis semuanya itu. Kalau semua pekerjaan itu sebenarnya tinggal inovasi kita aja. Oh gitu ya. Bisa yang penting kita kan bisa menikmati, bisa enjoy di situ. Apapun pekerjaannya. Walaupun kecil, tapi saya optimis gitu loh. Semuanya kan dimulai dari kecil loh Pak. Gitu. Konsistensi itu udah, pokoknya saya bilang konsistensi. Iya. Dari guru ke multimedia ya. Iya. Kayaknya enjoy juga ini ya. Nggak pernah jadi presenter Mas? Saya belum sampai kan. Jangan sampai Mas, nanti udah kita lah. Iya. Oh ya, dalam pekerjaan multimedia ada nggak sih trik and trick? Pasti ada dong. Iya. Trik-trik yang digunakan supaya
punya saya tetap eksis, tetap jalan, pasti kan ada trik-trik tersendiri ya. Ya nggak semua lah, sebagian Iya, kecil bagian aja ya, kan pasti banyak ada, rahasia kan. perusahaan Pak ya. Iya. Saya nggak Jadi- dengar, saya nggak dengar. Oh iya, saya sampaikan. Pemirsa aja yang dengar. Jadi salah satu trik saya untuk menyikapi suatu usaha itu yang penting update. Jadi update itu apa yang sekarang ada gitu loh. Mungkin trennya apa gitu. Trennya cover musik. Oke, kenapa kita nggak jualan dengan cover musik? Kalau kita jualan ST ya jualan ST aja sambil jalan-jalan. Jualan kopi sambil jalan-jalan kayak yang lagi viral itu sekarang kayak gitu itu. Kemudian nanti ada lagi apa gitu loh. Pakai goyang-goyang ya boleh lah pakai goyang-goyang tapi jangan sampai lebih ke sisi norak gitu loh. Tapi ke sisi attitude, nilai-nilai positif dan ada nilai jual yang tinggi. Oh tiba no ini jual seperti ini. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi harus punya nilai kayak gitu itu. Iya, iya. Mungkin seperti itu. Ternyata ada triknya ya. Iya. Mas Bagus kalau misalnya buat konten dan lain sebagainya itu kan kebanyakan kan yang buat itu kan butuh model. Misalnya kan Oh, iya. ya butuh model, terus kebanyakan mereka kan jadi apa di belakangnya gitu ya. Tapi saya lihat salah satu video itu modelnya Mas Bagus sendiri yang bawa kamera itu. Oh iya gitu. Jadi itu permintaan sebenarnya itu. Oh gitu. Mas, ojo iki, enggak sampean dikira itu bukan yang jualan. Jadi sampean aja gitu loh. Dan akhirnya teman-teman yang udah very fit itu sampai membagikan, itu yang buat saya seneng. Teman-teman penyanyi itu loh. Very fit itu kayak si Vitalvia, teman-teman itu dibagikan gitu loh, dibagikan membuat statement apa? Terbakul-bakul kayak gitu tuh. Saya kan seneng gitu loh. Oh, bakul juga ini gitu loh. Itu. Jadi kayaknya punya bakat banyak ya. Iya. Guru udah pernah. Iya. Sekarang ke multimedia yang barusan tadi udah jadi model ya. Modal enggak Jadi itu model. hanya. Itu tadi Ya hanya pengen aja, hanya pengen. Nggak pengen cari model lagi, Mas. Enggak. Semua itu bisa jadi model, Pak. Kadang gitu. itu ada manusia tuh nggak harus cantik, ganteng atau gimana. Yang penting unik sekarang itu. Yang penting unik. Yang penting unik. Kita kategori unik nggak? Sudah jadi influencer. Sudah jadi gitu aja. Iya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam masih di acara Ngopi Ngobrol Happy. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita ngopi ngobrol happy, ngopi di TV, ngopi ngobrol happy, ngopi di TV. Ada masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Masih bersama Mas Bagus Aji. Iya, Mas Bagus Aji. Bagus Aji saja ya, Bagus Iya. Aji. tanpa Purnomo. Ini tadi udah seru banget ya perbincangannya. Nah, ada nggak sih bisnis yang dikelola Mas Bagus selain multimedia? Atau Fotografi selain ya. buat konten kreator Bisnis dan lainnya. lain-lain. Kalau bisnis itu kayaknya saya lebih condong, saya hanya fokus, bukan lebih condong, saya hanya fokus ke tema ini. Karena saya fokuskan itu apa? Karena saya dapat suatu, apa namanya itu ya, bahasa sekarang itu kenyamanan. Ya. Nyaman. Kenyamanan bisnis satu. Yang kedua itu nominal kalau memang luar biasa nominalnya, saya akui. Maksudnya itu hasil dari bisnis itu. Kalau udah ketemu titik apa namanya itu, titik. Oh ternyata kalau misalkan apa ya, sejenis, mohon maaf, agak bingung nih, grogi dikit. Soalnya ini agak nyentuh banget menurut saya. Jadi di medsos itu kan ada namanya algoritma. Jadi algoritma itu membuat orang itu semakin dikenal. Jadi sama seperti saya. Kalau misalkan saya fokus dan konsisten di bisnis ini, otomatis saya konsisten.
Jadi saya bisa dikenal dan saya bisa jalan di situ. Tapi kalau saya misalkan bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, dan saya nggak konsisten di situ, saya belum bisa tentu bisa menghasilkan yang lebih di sini gitu. Dan saya buktikan. Jadi di bisnis yang saya fokuskan ini, itu saya ambil aja hulu sama hilir. Misalkan di hulu saya ambil misalkan penjualan unit new, unit baru, sampai unit second bekas kayak gitu itu kita ambil. Tapi dengan syarat unitnya masih bagus, full set kayak gitu itulah ya namanya elektronik gitu, dan sampai jangan ada problem alias kita garansi. Dan di situ itu setelah kita menyiapin unit, kita punya teknisi. Nah, kita punya teknisi sendiri di mana kalau beli ke kita ya kenyamanan pembeliannya itu ada layanan servis gitu loh. Jadi nggak hanya beli baru atau apa aja. Biasanya kadang beli baru aja kadang sedikit agak sulit untuk ngeklaimnya kan. Jadi kita backup di situ itu sampai servis. Lu aku lo beli ke sini ya udah mana? Langsung kita clearkan. Akhirnya nyaman gitu loh untuk memulai di bisnis ini. Kemudian terakhir ini lebih ke jasa ya. Jasa itu mulai dari mapping, kita juga ambil untuk mapping suatu lahan. Dulu kan biasa mapping pakai dinas PU itu pakai alat ke sana ke sini gitu kan. Pakai satelit itu. Kita nggak pakai drone. Sana ke sini kemudian diukur seperti apa kayak gitu itu. Pakai teknologi itulah pokoknya. Kemudian selanjutnya job wedding, kemudian pre-suite, foto-foto model Kak BTS, anak-anak sekolah, wedding, dan semuanya yang berhubungan dengan bidang jasa, foto, video, sampai traveling, foto itu aja kalau minum bahasanya orang Jawa itu kelempokan saya itu. Sampai bingung, saya mana dulu ini gitu loh. Kayaknya Itu. saya besok bidang multimedia aja deh, nggak jadi presenter lagi. Iya. Boleh ya Mas ya? Sangat boleh sekali. Oh, boleh sekali. Ini kan sebenarnya juga udah multimedia, Oh, gitu cuma ya. jenengan sebagai influencer atau presenter itu ini sudah di dunia multimedia, tinggal pengembangannya aja. Oh iya. Dan seperti Oh iya itu. pemirsa, memang kalau Mas Bagus ini tentang multimedia, dia ini juga mempunyai tim ya Mas ya, mempunyai Iya, luar tim dan biasa. juga mempunyai rekanan yang mendukung dari kegiatan Mas Bagus ya. Nah untuk itu Dimar, saya akan panggilkan teman dari Mas Bagus yang juga sudah ada di sini. Yuk kita panggil, dia adalah Mas Rizal Farhani. Mas, silakan masuk. Oke, selamat datang. Mas Oke lah, Mas Bagus geser dikit. Oh iya. Bisa agak sini lah. Kan harus jaga jarak Mas ya. Bukan murim Mas. Oke. Iya. Mas Rizal ini adalah rekan kerjanya Mas setim. Bagus. Setim. Dia ini tahu banget Mas Bagus itu siapa dan bagaimana. Bolehlah cerita sedikit Mas Rizal ya tentang Mas Bagus itu bagaimana sih sosok dari beliau ini. Jadi sebelum bergabung dengan Mas Bagus ya, sebenarnya kan Mas, background hadapnya jangan sini, hadapnya ke sana aja Mas. sebenarnya kan background saya itu lebih ke desain grafis sebenarnya. Desain grafis, cuman kok lama kelamaan saya ingin melebarkan sayap gitu. Jadi, sekitar 1-2 tahun ini saya agak pengen ke fotografi. Nah, saya cari sosok yang berkompeten di bidang itu. Nah, akhirnya saya ketemu sama Mas Bagus dan sampai sekarang saya jadi timnya dan begitu di dalam timnya, jadi luar biasa sekali ternyata Mas Bagus itu. Beliau memotivasi saya. Jadi kalau ingin masuk ke dunia multimedia itu jangan nanggung. Kamu harus bisa keseluruhan yang berbau dengan multimedia. Seperti itu. Dan setiap hari memotivasi saya, kamu harus bisa pegang ini, pegang drone, pegang video dan sebagainya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya rasa itu. Tahun berapa sih kenal Mas Bagus? Sekitar belum lama, 6 bulan. Sekitar 6 bulan ya? 6 bulan ya? Bener ya Mas ya? Iya. Bener 6 bulan nih? Jangan-jangan 6 Udah tahun. tahu lama dulu. Udah tahu lama, cuman baru bergabung aja. Oh baru bergabung. Terus sebelum kenal dengan Mas Bagus, pernah nggak sih kenal sosok lain? Kalau di teman-teman lain di Banyuwangi kan saya kebetulan
baru pandemi ini saya pulang ke rumah. Sebelumnya kan saya di Surabaya, Mas. Oh, gitu. Jadi baru pandemi ini saya pulang ke rumah. Jadi saya mencari yang sefrekuensi dengan apa yang saya inginkan seperti itu. gitu. Dan ini ketemu Mas Bagus ini luar biasa. Gitu ya, klop ya. Alhamdulillah klop sekali. Iya. Kalau Mas Bagus sendiri Mas, selama kenal dengan Mas Rizal ini ya, Multi talent saya bilang. dalam arti bagaimana? Model juga? Enggak, multi talent itu dia fokuskan itu ke balik layar. Jadi dia lebih ke desain kan sebenarnya kan ya. Jadi gabung desain dan grafis. Kemudian oke support lah alat gini-gini. Loh ternyata dia bisa editing gitu loh. Loh kapan belajar ya apa otodidak apa gimana gitu. Foto pun juga bagus juga gitu. Gitu ya? Akhirnya all job saya beranikan karena ada teman yang punya motivasi dan obsesi luar biasa juga di foto. Akhirnya ada frekuensi untuk menguatkan saya bidang jasa ini. Dan ini baru 2022 ini saya kuatkan sebenarnya. Dulu mungkin saya nggak terlalu serius banget di jasa. Berarti kan udah setahun ya Mas ya? Kenalnya 2021 ya? Iya. Sekarang 2022 ya? Berarti nggak 6 bulan, setahun. Iya, pindah tahun lah ya. Tidak tahu. Ini kalau boleh tahu, Mas Bagus cerewet enggak sih? Kalau dalam beneran biasanya cerewet itu dalam hal makan sih. Oh dalam makan? Oh iya, saya serius. Saya serius ya. Kebetulan saya orangnya kalau nggak lapar tuh nggak tersursi untuk makan. Jadi Pantes. ojo sampai terlambat makan. Beda loh ya. Iya. Iya Mas. Cuma masalah makan toh. Cuman kalau mungkin deadline itu memang beliau suka ajar kalau deadline. Ya kita sebagai yang dikasih tanggung jawab juga tahu diri lah ya. Harus menyelesaikan tepat waktu seperti itu biasanya. Oh gitu. Itu dari Mas Bagus ya di mata seorang temannya, Mas Rizal ya. Nah, pasti kan jika kita punya sisi lain juga ya, bagaimana membangun, bagaimana ketika mendirikan hal ini ketemu juga dengan teman-teman. Respon dari keluarga gimana? Kalau Setelah bergabung dengan Mas Bagus gitu. ini. Bagus sih, keluarga juga support apa yang saya lakukan, dan sebelumnya saya juga aktif di salah satu lembaga penanggulangan AIDS juga di Banyuwangi, juga support juga. Setelah itu bergabung jadi Mas Bagus ini juga support keluarga. Oh gitu ya. Nah, kalau Mas Bagus, Mas kita kan juga pengen tahu ya. Kalau dari keluarga dengan usaha yang dijalani ini seperti apa sih bentuk dukungan mereka Mas? Atau apa peran mereka di balik kesuksesan Mas Bagus? Kalau dari keluarga sendiri itu motivasi. Jadi supportnya itu hanya bentuk motivasi, dukungan dan doa. Luar biasa sekali. Ketika kadang itu saya memberikan hal kecil berupa suatu apa gitu ke almarhum orang tua saya, almarhum nenek saya juga, itu pasti ada impact yang luar biasa. Tiba-tiba toko rame, ada doa kecil aja, ya Allah saya pengen seperti ini, karena doa-doa beliau yang luar biasa. Tiba-tiba ada hal yang luar biasa yang nggak saya pikirkan itu ada gitu. Mungkin itu salah satu kekuatan doa. Bagi saya itu keluarga itu sangat penting sekali, dan tidak ada alasan untuk kita nggak membanggakan gitu loh. Pasti saya bangga sekali punya orang tua saya atas bisnis ini, apalagi akhirnya sangat support sekali gitu loh. Gitu ya. Gitu. Kemudian dalam waktu sekian tahun Mas ya menekuni dunia multimedia, pasti kan ada momen-momen tertentu yang saya yakin iya Mas Bagus pasti ingat hal suka, duka. Iya. Bisa diceritakan hal itu Mas? Atau yang paling apa sih yang paling diinget, yang paling buat saya merasa enjoy sukanya Iya. misalnya? Ini dukanya dulu apa sukanya dulu ini? Enaknya Iya. yang mana dulu nih? Ya. Jadi dukanya dulu aja ya. Dulu ketika ya jalan, mungkin saya nggak tahu lingkungan karena usaha berkembang Pak ya. Jadinya ada sesuatu yang membuat saya itu agak sedikit duka ini jadinya. Jadi tiba-tiba itu pada suatu hari itu saya mempersiapkan pernikahan saya itu. Jadi saya mulai bisnis sebelum saya nikah. Jadi kan itu ada suatu, ya mungkin sudah saya kunci semua tempat di rumah itu ya. Tanpa ada mungkin hal yang membuat saya aman lah. Oke, saya kan istri saya di kecamatan lain nih, Tegalsari. Jadinya saya
pindah nikah, prosesnya kan panjang Pak. Nah jadinya itu saya tinggal hanya kelewat waktu jam 10, 11, 12, 1, 2. Habis semuanya itu. Macam barang? Iya laptop. Dan beberapa unit yang pastinya tidak perlu dikatakan lagi, itu membuat saya aduh. Tapi saya nggak berhenti di situ. Ada potensi di sini. Nggak bisa, ada potensi di sini. Saya tetap yakin pokoknya. Harus. Akhirnya ya menjadi suka. Karena apa? Karena saya konsisten itu tadi, berusaha. Kemudian kenal beberapa teman-teman yang mungkin guru juga. Mulai masuk di dunia itu kayak dulu kan saya tahunya multimedia itu kan foto video itu dipakai bukan hanya wedding, hanya untuk video klip gitu loh. Ada mentor saya namanya Pak Opik itu salah satu mentor saya. Pak Opik namanya? Iya, luar biasa itu. Kok sama sih Mas? Iya, banyak. Kok bisa sama sih? Oh iya, banyak gitu. Luar biasa itu, ada itu. Orangnya gimana ciri-cirinya? Pokoknya tinggi, nggak banyak ngomong, eksis jalan-jalan gitu. Iya. Kayak saya gini ya tingginya. Nah, pasti sekali. Jadi itu maksud saya itu bilang kalau ya seperti ini gitu loh, syuting dulu kan memang kualitas ngomongin multimedia nih ya. Jadinya itu saya senang, multimedia itu ternyata bisa mengangkat suatu daerah loh. Akhirnya saya iseng-iseng ciptain lagu nih gitu loh Pak. Saya ciptain lagu. Kemudian ya nyoteng ya lihat dari saudara saya yang ada di mungkin kebetulan ada saudara dekat rumah gitu, dia punya alat gitu loh. Oh nyoteng kayak gitu itu. Tapi saya sering minta tolong kadang. Tapi bukan Pak Opiknya, timnya Pak Opik yang saya minta tolongi. Tolong dong syuting ini gini saya mintanya seperti itu. Akhirnya jadi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Itu. Dan akhirnya saya lagi sukanya itu tadi mengenal multimedia ini senangnya. Wih, ternyata teko kene iki ada AdSense dari YouTube, ada ini. Oh, pantesan dunia multimedia ini kok banyak yang senang di sini gitu loh. Di ini. Akhirnya saya udah fokus wis. Iki jasa iki pasti banyak nih pos duitnya gitu loh. Apalagi belum yang jualan, belum lagi yang servis, belum lagi yang lain-lain kayak gitu tuh. Itu yang membuat saya bener ujung-ujungnya duit kan? Iya, ujung-ujungnya duit. Soalnya saya kerja buat hobi saya. Jadi kalau hobi dan kerjaan sejalan, Pak, akhirnya kan kesenangan batin saya nggak akan itu. Nggak ada tekanan batin. Oke. Sebentar. Saya pengen sebentar. Saya pengen lihat apakah benar Opiknya sama. Coba di sini, Mas. Coba. Sini. Bisa ayo sebentar. Sebentar. Sama nggak sih Opiknya dengan ini? Tuh kan? Sama, Mas? Iya, saya 10 tahun lalu kenal beliau. Iya. Kok bisa sama sih ya? Jangan-jangan salah orang sama Mas? Multimedia itu dulu orangnya terbatas sekali, Pak. Serius. Dulu multimedia di bidang mungkin dunia dunia video itu ya, sangat terbatas sekali. Dan itu aja beliaunya gitu loh. Oh, iya. Jadi bagi saya nggak jauh. Nggak jauh ya? Iya. Hanya jarak berapa? Oh iya Mas, tadi kan Mas Bagus bisa main bass ya? Nah, untuk pemirsa, saya juga penasaran bagaimana Mas Bagus ini ketika main bass ya. Nanti kita akan lihat di segmen terakhir, masih tetap di Ngobrol Happy. Kok malah main bass ini? Main. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Halo pemirsa, masih tetap di Ngobrol Happy. Nah, ini tadi ngomongin bakat ya, katanya dulu kan musisi. Iya, penasaran. Coba kita lihat gimana sih kalau pegang bass yang bener ya. Coba Mas Adit pinjam, Mas. Coba pengen lihat ya. Pengen lihat Mas Bagus kalau megang bass seperti apa sih? Sini aja Mas Bagus, agak sini ya. Coba lihat. Jangan-jangan gaya-gayaan ini nanti. Enggak, sini aja, enggak apa ya. Sini aja enggak apa ya. Iya, coba ya kita cek.
Nah, Kayak apa ini? Maaf Mas Masih ya. ingat nggak Mas ini? maaf loh, saya nggak anu loh nggak ya. apa-apa. Dia sudah bisa tergeser Mas awalnya Mas. Wah, oke. Oke. Lagu apa ya? Balonku ada 5. Ceria boleh nggak? Cirop, cet gitu. Oke, ya. Iya. Full ya, saya full ini ya. Main E ya. Oke. Udah gitu aja ya. Sudah, woi. Keren ya. Iya. Mas Adit terima kasih ya Mas ya dipinjemi ya. Terima kasih Mas Adit. Iya. Bisa digantiin. Ternyata bener ya. Iya. Keren loh ya, bener keren Multi ya. talent dia. Multi talent. Multi talent ya. Nanti habis ini kita kursus di belakang layar ya. Sebaliknya saya ke Mas Adit nanti. Oh gitu ya. Oke. Iya Mas Bagus sama Mas Rizal tentunya untuk ke depan kan pasti punya harapannya seperti apa dan bagaimana tentang dunia multimedia ya. Kalau Mas Rizal dulu. Kalau saya sih lebih kepada bagaimana sesuatu yang berkaitan tentang multimedia ini, terutama fotografi ya maksudnya. Itu bukan hanya kita menyampaikan foto saja, tapi kita bagaimana cara bisa menyampaikan pesan di situ. Lebih-lebih bisa mengedukasi lewat situ. Itu sih yang harapan saya dan yang saya pelajari saat ini seperti itu. Oke baik. Kalau Mas Bagus sendiri, harapannya? Harapan saya itu saya pengen lebih memudahkan bagi tugas saya pelayanan ke teman-teman yang yang mungkin masih berada di jalur multimedia. Misalkan ada kerusakan atau apa, saya berusaha sebaik mungkin untuk lebih memudahkan biar nggak sampai keluar kota gitu loh aja. Kesini aja, cepet dicek aja tiap hari bisa. Kita buka always every day tiap hari jam 8 sampai jam 8 malam. Kita buka boleh dicek kalau Mas sampai mana servisnya, tinggal bilang nota kapan, nanti dicek. Oh Mas prosesnya sampai sekian. Ini gimana? Mau cepet apa mau lambat? Mau lambat servis, mau cepet langsung ganti mesin, selesai. Itu harapan saya untuk lebih memudahkan teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan hal yang positif, mengangkat dan motivasi seperti ini itu bisa lebih bisa lebih digenjot lagi hal seperti ini. Jadi bisa membuat teman-teman yang lain pengusaha seperti saya ini lebih mungkin tidak ada gangguan. Dan juga sama teman-teman nggak sampai ada waduh itu tiba-tiba ininya nggak kena. Saya pengen lebih memudahkan. Dimudahkan ya. Saya pengen jadi solusi, makanya Pengen Bagus jadi Multimedia Solusindo di sini jawabannya. Oke baik. Saya pengen seperti itu. Oke baik. Mas Bagus terima kasih hari ini sudah hadir di acara ngopi. Marjal juga terima kasih ya. Sama-sama. Orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kesuksesan menjadi milik Anda berdua ya. Amin. Baik dan pemirsa Semuanya. untuk episode kopi kali ini terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di episode mendatang di Ngopi Ngobrol Happy. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan